up di Duta Pelajar Kabupaten Goa tahun 2026. Oke, berarti kita panggilnya Kak Wawa. Wah, Kak Wawa. Iya. Berarti udah ada Kak Wawa dan juga Kak Reni barengan Fikar di siang hari ini teman Pro 2. Ya, kita bakal ngebahas banyak hal juga sama mereka mulai dari tadi udah memperkenalkan diri mereka, ya kan? Nanti kita cari tahu juga pengalaman-pengalaman mereka gitu ya teman Pro 2. Nah, langsung aja kalau gitu kita di pertanyaan pertama nih teman Pro 2. Sebenarnya kalian ikut Duta Pelajar Kabupaten Goa ini itu motivasinya apa sih? Gitu. Ini pertanyaan yang basic-basic aja dulu Iya. gitu kan. Motivasi kalian untuk ikut di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini apa gitu? Mungkin dari ya oke, Dari saya Kareni dulu. dulu. Oke. Baik, motivasi motivasi saya mengikuti Duta Pelajar yaitu saya ingin menjadi wadah untuk teman-teman saya, menjadi wadah inspirasi bagi teman-teman saya karena saya melihat bahwasanya saya berpotensi untuk menjadi suri tauladan bagi teman-teman saya di Oh, Kabupaten Goa. Masya Allah, bagus bagus ya. Iya. Ternyata motivasinya oke banget. Nah kalau Kak Wawa nih, Oke, berbicara mengenai motivasi saya ingin bergabung di Duta Pelajar, tentunya saya ingin lebih mengembangkan potensi saya, serta ingin memperluas jejaring pertemanan saya, serta saya pikir saya sudah cukup untuk menjadi pelopor dan pelapor bagi siswa-siswa yang ada di Kabupaten Goa tentunya, Kak. oke, wow. Nah, waktu ikut Duta Pelajar ini kalian itu keinginan sendiri kah, disuruh sama siapa kah, atau ada paksaan kah, atau apa nih? Waktu ikut itu gimana? Siapa dulu? Oke. Oke, jadi saya termotivasi sendiri, Kak. Hmm. FYI, saya ini pengen banget masuk di Duta Pelajar 2 tahun yang lalu sebenarnya, Kak. Oh berarti udah dari lama Iya, pengennya. Kak, cuman kendalanya ada di orang tua. Saya nggak Ah, diberi izin untuk ikut karena waktu itu saya masih kelas 9 SMP, Kak. heeh. Dan alhamdulillah pada tahun 2026 ini saya diberi izin untuk join di Duta Pelajar Kabupaten Goa karena saya melihat kekeluargaan di Duta Pelajar Kabupaten Goa itu sangat wow, kekeluargaannya, Kak. Oh, oke Itu oke aja. oke. Nah kalau Karen ini, Kalau saya sendiri itu pertama kalinya mengenal Duta Pelajar dari sosialisasi yang ada di sekolah saya. oh berarti Teman-teman, mereka datang ya iya, ke sekolah-sekolah untuk betul Kak. sosialisasi juga. Terus saya didorong sama teman-teman saya untuk join di Duta Pelajar, terutama juga untuk guru-guru saya. Terima kasih sudah memotivasi saya untuk bergabung di Duta Pelajar Kabupaten Goa. Oke. Tapi waktu pertama kali kalian ikut itu kalian tadi Kawawa taunya dari Sosialisasi. sosialisasi. Kalau Kawawa taunya dari mana? Saya tahu dari teman-teman saya yang ada di sekolah Hmm. karena saya lihat dia join di Duta Pelajar itu wah dia potensinya makin wow gitu Kak semenjak dia Iya iya masuk iya. di Duta Pelajar. Heeh. Jadi saya kenal Duta itu di teman-teman. Oke. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih ya, Fikar penasaran sama satu hal nih. Sebenarnya Duta Pelajar Kabupaten Goa itu ajang seperti apa atau wadah seperti apa menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi, Duta Pelajar itu adalah sebuah wadah di mana para siswa atau para pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu bisa mengembangkan bakat mereka sendiri dan bisa menjadi sebuah ajang inspirasi bagi teman-temannya di pelajar Kabupaten Goa sendiri itu Kak. Seperti Oke. itu. Kalau dari kamu mungkin ada tambahannya? Kalau menurut saya Duta itu adalah perwakilan dari semua pelajar yang ada di Kabupaten Goa. Tentunya kita menjadi agen Hmm. perubahan kepada teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa. Tentu itu saja Kak. Oke, 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 oke. Ya, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 tapi kita break satu lagu dulu. Mungkin kamu yang pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita ya @Pro2 Makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968 atau bisa juga lewat live chat di YouTube kita. Kita sekarang lagi live juga di YouTube di Pro 2 Makassar teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu yang pengen tanya-tanya langsung aja kita break satu lagu dulu. Kak, kenapa kalau naik anu ini
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bareng mereka berdua dari Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026 nih teman Pro 2 ya. Fikar pengen tahu lagi nih, waktu kalian awal ikut di Duta Pelajar ini itu prosesnya kayak gimana nih? Panjang kah mungkin atau langsung dipilih-pilih gitu atau ada seleksi apa-apa gitu? Mungkin kamu bisa kasih tahu sedikit pengalaman kamu buat teman Pro 2 mungkin kan yang denger pengen ikut juga gitu kan. Coba. Oke, untuk proses mengikuti ajang Duta Pelajar Kabupaten Goa itu sebenarnya panjang Kak prosesnya. Mulai dari open registration, open recruitment, terus pertemuan. Dia itu pertama itu secara meeting online, terus ada yang namanya general audition. Di sini adalah seksi untuk seleksi. Jadi dipilih karena mungkin banyak juga dari teman-teman pelajar Goa yang ingin ikut dan ingin join Duta Pelajar. Jadi di general audition itu mereka diseleksi satu persatu untuk menjadi finalis Duta Pelajar Kabupaten Goa. Setelah mengikuti general audition, mereka semua yang terpilih akan menjadi finalis Duta Pelajar dan ada beberapa seleksi lainnya seperti ada Karantina Day 1, Day 2 dan juga ada talent show-nya. Terus sudah itu masuk di final. Di final itu para calon Duta Pelajar itu akan dipilih siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu. Oke. Berarti pada saat audisi general itu banyak ya yang daftar. Banyak banget Kak. Habis itu terpangkas tinggal berapa orang untuk bisa mengikuti karantina gitu? Kalau untuk mengikuti seleksi general auditionnya itu ada sekitar 50 orang yang terpilih untuk menjadi finalis. Banyak ya. Ya. Oke. Nah, kalau kalian berdua nih ya, pribadi lagi. Waktu ikut itu diseleksi, ada kan tadi udah dijelasin sama Kareni juga ada beberapa tahapnya itu. Nah, tahap yang menurut kalian paling rumit atau paling sulit gitu, yang paling berat kalian rasa? Tahap mana? Oke, Kak dulu. Oke, menurut saya tahap yang paling deg-degan, yang paling rumit tentunya di general audition. Karena di sini kami diseleksi ya, siapa-siapa yang akan masuk di calon Duta Pelajar Kabupaten Goa, dan di situ yang awalnya pesertanya itu 80 orang, setelah diseleksi dan dipilih yang paling bagus yang hanya tersisa 50 orang Kak. Dan di situ banyak banget teman-teman yang merasa sedih, dan menurut saya itu tahapan yang paling rumit dan sekaligus bikin deg-degan Kak. Oke, berarti emang kayak takutnya kayak ini bakal lolos nggak sih dari banyak orang ini, aku Iya, lolos betul, nggak sih Kak. yang Iya gitu lagi. gitu. Tapi akhirnya lolos juga. Alhamdulillah. Gitu, dilewatin juga yang paling Iya beratnya. lagi. Kalau Kak Reni? Kalau dari saya mungkin itu pas bagian final Kak. Final. Ya, finalnya karena kayak di situ kita
dimotivasi di depan publik untuk menyampaikan ide dan gagasan kita, Mm-mm. orasi kita di depan masyarakat itu, deg-degannya itu luar biasa sekali Kak. Oh. Aduh, di situ. Heeh. Tapi kalau waktu awal kalian berdua mau daftar atau mau ikutan di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini, apa sih sebenarnya yang kalian persiapkan gitu? Biar teman-teman Pro 2 di luar sana yang denger juga mungkin pengen ikut, terus harusnya persiapan kita kayak gini nantinya gitu. Persiapan kalian tuh apa aja gitu? Oke, dari Kalau dari saya sendiri itu paling pertama itu menurut saya motivasinya dulu. Motivasi dulu. diri sendiri Motivasi diri dulu. diri sendiri dulu. Kenapa sih harus ikut duta? Terus setelah itu kita juga di Duta Pelajar itu menyiapkan yang namanya program kerja. Program kerja, Iya, oke. betul. Jadi setiap masing-masing orang tuh punya program kerja Betul, sendiri iya, gitu. betul Oke. sekali, Kak. Heeh. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau dari Kakak? Oke, jadi sebelum mendaftar ya, yang Hmm. pertama kita persiapkan itu kepercayaan diri kita dulu serta Hmm. kesiapan diri kita. Apakah kita betul-betul bisa melewati perjalanan yang lumayan panjang ini sehingga bisa di titik ini. Mm-mm. Kemudian ya tentunya kita juga harus mempersiapkan sama dengan dikatakan Reni program kerja, apa dampak yang akan kita laksanakan untuk kedepannya bagi pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Goa tentunya Kak. Oke. Nah tadi kan udah dikasih tahu juga tadi tentang tahap seleksi yang paling sulit kan tadi. Nah kali ini Fikar pengen tahu tahap seleksi yang menurut kalian paling kalian suka lah gitu, yang nggak bakalan kalian lupa gitu, yang kayak ini nggak bakalan aku lupa nih momen yang ini nih, apa tuh coba? Oke, kalau dari saya tahapan yang paling seru itu di karantina Day 2, Karantina. talent show. Oh, Iya, karena ada talent show. betul-betul di situ kita keluarkan apa bakat kita sebetulnya. Iya, itu, Kak. Kalau talent show-nya kamu kemarin apa? Kalau saya itu koreografi Kak. Koreografi. Iya, betul, Dek. Berarti ngedance ya? Iya, di Oh, balance dengan wow. tari. Oh wow. Nah kalau dari Kak Rini kemarin talent show-nya apa? Waduh, sama lagi Kak. Nari juga? Iya, Kayaknya karantina day 2 Bukan, talent show. ini berdua nggak satu sanggar apa gitu? Enggak, Kak. Udah, Kak. Aduh. Karantina Day 2. Tapi kalau Kak Rini sendiri yang paling seru Di talent show-nya juga talent show Kak. juga. Betul. Oke, kayaknya emang talent show seru Seru ya. banget. Selain kita menampilkan bakat kita juga bisa nonton bakatnya orang lain, Betul, ya kan? Kak, betul. Seru. Oke, nah kalau menurut kalian berdua sendiri nih, jadi seorang duta tadi kan ini, karena ini tadi first runner up, second runner up, ya kan? Nah ini pangkatnya tinggi-tinggi nih. Iya, Kak. Pangkatnya tinggi-tinggi lumayan ya. Nah kalau menurut kalian berdua nih, sebenarnya apa aja sih tugas dan tanggung jawab menjadi seorang duta pelajar Kabupaten Goa gitu? Oke, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang duta pelajar Kabupaten Goa sendiri itu yang paling pertama, karena kan kita menjadi agent of change, agent perubahan, tentunya kita harus menjaga wibawa kita kepada teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa sendiri. Dan yang kedua itu tugasnya itu yaitu mungkin persiapan prokernya. Ya, Program kerjanya program ya. kerjanya ya itu mungkin Kak. Kalau masih ada lagi? Itu Cukup. aja. Nah kalau dari kamu ada tambahan atau gimana nih? Oke, kalau dari saya tugasnya sebagai duta ya. Iya. Tentunya kita sebagai role model bagi pelajar itu tugas utama kita. Kita menjaga citra sebagai pelajar. Kemudian yang dilihat itu jangan cuma sasnya menurut saya, tetapi apa dampak kita bagi pelajar-pelajar di Kabupaten Goa. Itu saja, Kak. Oke. Ngomongin tentang program kerja juga tadi ini, kalian sekarang udah menjabat berapa lama? Sudah setengah periode. Iya, setengah periode, Setengah Kak. periode, berarti lumayan lah ya. Iya, lumayan. Nah kalau masalah program kerjanya kalian nih, program atau kegiatan yang kalian buat selama menjabat ini udah apa aja gitu? Kalau Atau dari- yang sedang berjalan sekarang tuh apa gitu? Oke, jadi masing-masing kita waktu diseleksi ya, waktu karantina Dewan itu kami memaparkan bukan orasi ya,
Bukan kayak pemaparan program ya program kerja di dan karantina. masing-masing punya. Nah, saya sendiri memaparkan program kerja yang berjudulkan Berani. Berani. Iya, Berani Apa itu belajar English aktif dan inspiratif. Oh, Dan tentunya saya lebih berfokus kepada anak-anak SD. oh, Iya, Kak. berarti targetnya itu anak-anak SD. Iya, betul gitu. banget, Kak. Tapi Berani itu dia kayak gimana nih program yang dibuat sama Kak Wawa ini? Oke, jadi saya lebih berfokus untuk mengajarkan anak-anak SD bagaimana belajar basic-basic bahasa Inggris. Oh, Iya, iya, karena iya. sepengalaman saya waktu SD saya nggak diajarin yang namanya bahasa Inggris. Oh, Jadi semenjak saya masuk SMP saya kayak kaget kok ada pelajaran kayak gini. oh, Iya, makanya belajar dari pengalaman saya kenalkan bahasa Inggris karena ada beberapa SD Kak yang tidak diajarkan bahasa Inggris. Iya gitu. Berarti masih belum semua ya? Iya Kak, betul. Oh, oke. Oh, jadi karena Kak Wawanya nggak dapat, jadi dia maunya kayak anak SD sekarang tuh harusnya udah bisa belajar bahasa Inggris Iya, juga. betul banget, Kak. Gitu. Oke, nah kalau Kak Reni, Kalau waktu pemaparan program kerja saya itu saya mengambil Ghost Hub. Ghost Hub. Ghost Hub itu Goa Student Hub, di mana program ini yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama itu bagaimana sih cara pelajar menerapkan kedisiplinan dalam hidupnya. Yang kedua itu bagaimana sih caranya mereka melatih public speaking mereka. Dan yang ketiga itu bagaimana sih caranya untuk berliterasi digital. Karena sekarang itu saya melihat banyak sekali pelajar-pelajar ataupun masyarakat yang belum sama sekali mengetahui yang namanya literasi digital. Banyak banget berita-berita di luar sana yang atau berita-berita yang hoax atau apa, mereka tidak tahu caranya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oh, oke. Wow, berarti ceritanya advokasi lah Iya, gitu, iya, advokasinya betul. kalian berdua. Advokasi. Keren. Nah, tapi sebelumnya Fikar pengen tahu dulu nih, sekarang kegiatan kalian yang lain selain menjabat menjadi seorang duta pelajar sekarang apa? Oke, kalau dari saya, alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 20 Goa. Oh, SMA Negeri 20 tuh yang Di Palangga, Kak. Palangga. Iya, betul. SMA 20. Iya, betul. Ketua OSIS ya? Iya, Kak. Wah. Dan Ketos nih, ketos. Iya, dan waktu kelas 10 juga saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Digantiin ketuanya ya. Iya, betul, 2 Dari periode, wakil, Kak. 2 periode dari wakil jadi ketua. Iya, Oke. betul. Tapi selain sekolah gitu kan, ada kegiatan di luar yang lain? Ada Apa tuh? MKPO, yaitu musyawarah kerja pengurus OSIS ya? Ah. Iya, betul. Dan saya masuk sebagai deputi kepaniteraan. Oh, iya. Iya, betul. Oh, wow. Keren ya, umur segini Fikar dulu ngapain nih? Kalau Kak Reni sendiri? Wow, kalau saya sama di bidang OSIS juga. Saya merupakan sekretaris OSIS di sekolah saya di SMA Negeri 22 Goa, Kak. SMA 20 sama SMA 22 ya? Iya, betul. Tapi jauh. Tapi jauh ya. Umur berapa sekarang? Kalau saya 16 tahun, insya Allah bulan 9, 17. Oh, Wow. bulan 9 17 ya. Iya, Udah betul. mau sweet 17 nih. Kalau Kak Reni? Aduh, saya sudah tua, 17 tahun dan bulan depan saya sudah 18 tahun, Kak. Wah, aku ucapin HBD-nya dari sekarang aja ya. Wah, terima kasih. Oke. Nah, teman Pro2 kita bakal break dulu lagi satu lagu. Mungkin kamu yang masih pengen tanya-tanya sama mereka, langsung aja ke Instagram kita @Pro2 Makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968 atau bisa juga lewat live YouTube kita di RRI Pro2 Makassar, teman Pro2. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda.
menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News. Oke teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar. Kita lanjut lagi barengan dengan Kak Wawa dan juga Kak Reni dari Duta Pelajar Kabupaten Goa ya. Nah ada nggak sih yang kalian berdua rasakan perubahan apa itu mungkin dari dirinya kalian setelah menjadi sekarang seorang duta pelajar gitu, dari sebelumnya yang belum menjabat sekarang menjabat tuh apa yang kalian rasa oh aku udah berubah di ini nih gitu. Coba. Terutama pada saat saya sebelum menjabat menjadi Duta Pelajar Kabupaten Goa, time manajemen waktu saya itu sangat berantakan, Kak. Pulang sekolah tidak tahu apa yang mau dibikin, terus kayak boring banget. Dan setelah mengikuti Duta Pelajar dengan berbagai kegiatannya di sana, saya menjadi pribadi yang bisa mengatur time management waktu saya. Terus dengan berbagai kegiatan yang ada di Duta Pelajar, saya belajar bahwasannya ternyata menjadi seorang agen perubahan itu membutuhkan yang namanya skill dan membutuhkan yang namanya skala prioritas juga, Kak, untuk bagaimana supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke, keren ya. Nah next di Kak Wawa. Apa nih? Oke, jadi berbicara mengenai perubahan setelah saya menjabat di Duta Pelajar, tentunya saya merasakan perubahan dalam diri saya, yaitu kepercayaan diri saya. Yang awalnya saya merasa kayak, aduh, saya menjadi pelajar belum bisa mencerminkan yang namanya pelajar. Karena jujur ya, waktu kelas 10 saya menjabat sebagai wakil ketua kan, aduh, pelajaran saya masih kacau dan guru-guru saya kayak sedikit merasa kecewa karena saya tidak bisa mengatur waktu. Nah, sama yang dikatakan Raini, manajemen waktu. Nah, setelah saya menjabat di Duta, alhamdulillah saya sudah bisa mengatur sedikit, bukan sedikit lagi sih, sudah lumayan bisa mengatur yang namanya manajemen waktu. Dan yang kedua, tentunya saya bisa mengembangkan skill saya, yakni public speaking, yang awalnya saya masih terbata-bata dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Dan ya alhamdulillah itu saja. Oke, berarti emang betul-betul ada perubahan ya betul. sekarang. Nah ngomongin tentang manajemen waktu nih, kalau kalian berdua sendiri gimana sih cara ngatur waktunya kalian? Karena kan dari
cerita kalian tadi kan kayak banyak banget nih kegiatannya, sekolah lah, jadi duta, terus belum lagi di sekolahnya jadi OSIS juga, Iya, ketua betul. OSIS apa semua. Kalau kalian berdua gimana sih cara ngatur waktu kalian? Belum juga kalau ada acara-acara di luar sekolah juga kan pasti ada dan banyak gitu. Banyak Nah, banget. kalau ngatur waktunya kalian kayak gimana? Oke, jadi kalau saya sih Kak, saya mengutamain yang prioritas. Jadi saya melihat semua kegiatan-kegiatan saya menulis semua Kak, kegiatan-kegiatan saya apa saja mulai hari ini sampai seminggu yang akan datang. Jadi saya melihat ini skala prioritasnya yang mana dulu yang saya kerja. Misal kalau tugas deadline-nya besok, saya kerjain yang tugas sekolah dulu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di luar kayak kemarin nih Kak, aduh seminggu saya nggak tinggal di rumah sampai sekarang. Saya cuma pulang numpang tidur doang. Jadi rumah udah kayak penginapan doang Iya ya. lagi, kata orang tua saya, kamu tuh lebih sibuk daripada orang kantoran, pejabat. Dan alhamdulillah saya bisa mengatur waktu, dan alhamdulillah di kelas saya meraih peringkat 1, alhamdulillah Kak. Wow, keren. Oke. Nah, kalau dari Karin sendiri? Betul, saya juga seperti itu Kak. Saya membuat journey harian namanya, di mana di situ ada semacam skala prioritas tentunya. Terus saya mengatur juga berbagai kan kita punya kegiatan juga ya di luar sama seperti Kak Wawa. Nah, itu cara mengaturnya saya melihat dari yang mana nih yang harus dikerjain terlebih dahulu, skala prioritasnya dulu. Terus setelah itu kalau saya mempunyai waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut, saya akan hadiri. Gitu. Jadi emang di list dulu satu-satu kegiatannya hari ini Iya, apa betul. aja gitu kan, baru dilihat yang mana nih yang paling penting gitu kan, yang paling penting bisa apa sih namanya, yang paling penting dikerjain dulu atau didatengin dulu gitu sampai urutan-urutannya Iya, gitu betul. Dan ya. alhamdulillahnya saya meraih peringkat kedua di kelas. Wow. Intinya top penting- 3. iya, walaupun bukan peringkat pertama sih. Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa, sudah hebat Alhamdulillah. loh. Aku peringkat 10 pun senang aku. Karena kita udah imbangin organisasi Betul. dengan akademik. Iya, karena Betul. semua orang nggak tentu bisa juga. Iya, Iya, betul betul, Kak. Heeh. Oke, nah kalau kalian berdua nih ya, menurut kalian menjadi, kan kalau biasanya orang bilang duta pelajar gitu, berarti dia adalah salah satu sosok yang bisa dijadiin role model sama pelajar-pelajar lain gitu kan. Nah, kalau sosok pelajar yang inspiratif menurut kalian berdua itu apa? Mulai dari mungkin dari Wawa dulu. Oke, jadi ingin menjadi role model ya bagi teman-teman. Ya tentunya yang pertama mulai dari sekolah. Karena kan kita perwakilan pelajar ya, dutanya pelajar. Jadi tentunya teman-teman yang pertama yang harus kalian lakukan, jangan tinggalkan pelajaran yang ada di sekolah sebelum kalian keluar dari sekolah. Itu yang mencerminkan kita sebagai duta pelajar. Ya karena kita harus berfokus sama nilai akademik dulu, kemudian ke non akademik. Dan itu menurut saya sebagai duta pelajar, dan itu yang kita jadikan role model. Jangan sampai kita terlalu berfokus ke organisasi sementara nilai kita di kelas itu amburadul Kak. Itu saja. Berarti ya emang sih kalau yang namanya pelajar ya fokus utamanya ke akademik dulu. Iya, betul, Kak. Gitu. Nanti kalau udah selesai udah aman baru ke yang lain-lain. Iya, betul. Nah, kalau dari Karini sendiri nih. Kalau saya sendiri itu keduanya harus seimbang sebenarnya. Nilai akademik dan organisasi itu yang mengimbangi sebenarnya untuk masa depan kita. Tentu saja dengan nilai akademik itu sangat menunjang yang namanya masa depan, tetapi tidak dipungkiri di dunia kerja itu keorganisasian merupakan sebuah jembatan untuk kita bagaimana sih sebenarnya itu nanti di dunia kerja seperti apa sih itu, dan menjadi seorang pelajar yang inspiratif. Fokus utamanya ya sebenarnya menjadi pelajarnya. Ya, sebenarnya tuh fokus utamanya ya tentu saja di nilai akademik. Tetapi dengan adanya organisasi, dengan adanya kegiatan-kegiatan, kita juga itu bisa menjadi yang namanya pelajar inspiratif, karena secara tidak langsung
dengan mengikuti organisasi, wawasan kita menjadi lebih bertambah, terutama di bagian public speaking tentunya. Iya. Kalau kalian berdua, menurut kalian ya, kemarin waktu ikut jadi duta ini, hal yang menurut kalian satu pembelajaran yang nggak bakalan kalian lupa gitu, yang udah memberikan kalian pembelajaran yang menurut kalian tuh, hal ini tuh nggak bakalan aku lupa selama hidup aku bakal terapkan dalam kehidupan aku, itu apa? Ada nggak? Kalau itu Kak, sebenarnya yang paling tidak bisa dilupain yang namanya manajemen waktu. Dari situ saya belajar, wah ternyata dengan mengikuti berbagai kegiatan, apalagi duta pelajar, kita itu harus tahu bagaimana caranya sih sebenarnya mengatur waktu kita, bagaimana sih sebenarnya menjadi pelajar yang baik. Dari situ ternyata yang paling utama itu adalah manajemen waktu Kak, karena dengan kita bisa mengatur manajemen waktu, saya belajar dari duta pelajar kemarin. Awalnya itu time manajemen waktu saya tuh sangat berantakan ya awalnya sebelum mengikuti duta pelajar, tapi setelah mengikuti duta pelajar saya tahu, oh ternyata yang ini ya yang bisa dijadiin sebagai prioritas, yang ini ya yang harus dikerjain dulu. Jadi dengan adanya duta pelajar saya jadi lebih menghargai waktu saya, seperti itu Kak. Oke. Terus kan biasanya orang mikirnya kayak kalau mau jadi duta tuh harus percaya diri, itu yang paling pertama juga paling penting juga gitu ya. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, ada nggak sih mungkin tips and trick gitu untuk orang yang kurang percaya diri gitu? Oke. Kalau menurut saya ya, trik dari saya teman-teman, sebelum kalian memasuki sebuah organisasi, tentunya kalian harus memiliki positive thinking. Jangan sampai kalian masuk organisasi dengan pikiran yang setengah-setengah. Takutnya teman-teman ngestak di tengah jalan gitu loh. Kemudian aku juga punya satu trik nih. Sebelum kalian bertemu audiens, misal kalian menjadi pembicara, karena kan kita masuk organisasi tentunya kita dilatih kepercayaan diri, public speaking dan lain-lain. Ya tentunya trik saya yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan diri dengan setenang-tenangnya dan harus mempunyai pikiran yang positif. Aku bisa. Itu trik saya teman-teman. Oke, berarti kayak tabrak aja dulu dengan keteguhan hati kita sendiri, betul, gitu ya kan. Kak. Nah, kalau Kak Rini? Kalau dari saya, yang paling pertama itu yang perlu dipersiapkan adalah dari awal kalian ingin menjadi pelajar, ingin menjadi sosok inspiratif, itu motivasi diri. Sama dengan Kak Wawa bilang harus positive thinking. Ya betul saja itu yang paling utama Kak. Oke, positive thinking aja ya. Kurang-kurangin negatif thinkingnya teman betul, berdua. karena itu akan berpengaruh banget. Kalau di Duta Pelajar Kabupaten Goa sendiri nih ya kan, itu kegiatan-kegiatan yang biasanya ada kegiatan wajibnya nggak gitu? Untuk di Duta sendiri itu ya wajib program kerja kita laksanakan. Iya, minimal 2 bulan sekali sesuai dengan deadline program kerja yang telah diatur waktu rapat kerja kemarin Kak. Iya betul, itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan di Duta Pelajar Goa Kabupaten Goa sendiri tuh ada yang kayak misalnya kegiatan mingguannya dia kah, atau kegiatan bulanan, tahunan mungkin gitu, ada nggak? Kalau kegiatan mingguan sepertinya tidak ada ya. Iya. Kecuali yang di program kerja atau semisal ada rapat membahas kayak triwulan, kemudian kemajuan dari duta pelajarnya sendiri kan. Evaluasi juga Kak. Iya, oke. Nah, kalau kalian berdua nih sebenarnya ada nggak sih orang-orang di balik perjuangannya kalian menjadi first dan juga second runner up ini gitu, mungkin kayak orang-orang yang suka memberi motivasi ke kalian, yang ngedukung kalian tuh ada nggak? Siapa ya? Banget. Tentunya yang pertama kedua orang tua saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya sehingga saya
berada di titik ini, Mm-mm. menjadi Salwa yang mempunyai rasa percaya diri sehingga saya berada di titik ini. Dan juga untuk orang-orang yang saya sayangi yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya, terima kasih selama saya menjabat, saya mengikuti beberapa rintangan selama pendaftaran, dari pendaftaran sampai ke grand final. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan doa-doanya, serta juga teman-teman tentunya dan guru-guru di sekolah di SMA Negeri 20 Goa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Nah, kalau dari Karini, Yang paling pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, terutama kepada ibu tercinta saya di rumah. Halo Ibu. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena sudah ada di titik karena sudah ada menemani saya sampai di titik sekarang saya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang ada di sekolah, ibu kepala sekolah, ibu guru serta pak guru yang ada di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk dukungannya, dan juga kepada teman-teman saya sangat berterima kasih karena dengan adanya dukungan, tanpa adanya teman-teman semua, saya tidak ada di titik sekarang saya ini. oke. Nah, berarti emang banyak ya orang-orang di Banyak luar sana yang banget. ngedukung kalian berdua gitu. Nah, kalau berarti kan kalian sekarang menjabat udah setengah periode Iya, nih. betul. Kalau satu periode berarti udah selesai gitu kan jabatannya kan. Iya. Nah, after dari jadi duta pelajar ini nanti kalian mau ngapain gitu? Kalau dari saya, tentunya saya akan tetap berada di jalan sebagai sosok pelajar inspiratif, walaupun saya bukan lagi menjadi seorang duta, tapi sebenarnya sih duta itu Kak Bakal seumur hidup. bakal Ya, bakal betul. nempel sampai Tetap melekat gitu tetap lah. melekat di Heeh. diri kita. Dan juga mungkin saya setelah mengikuti kegiatan-kegiatan duta pelajar ini, saya tentunya harus berfokus untuk belajar saya, untuk pelajaran saya, karena kedepannya nanti kita akan melaju ke jenjang berikutnya. Betul betul sekali. betul. Nah, kalau dari Kak Wawa? Kalau saya sendiri ya tentunya sama yang dikatakan Reni, ya tentunya kita harus tetap menjadi sosok inspiratif bagi pelajar-pelajar generasi yang berikutnya. Iya. Dan kita harus memperlihatkan bagaimana pelajar yang sebetulnya, kemudian terus memberi motivasi kepada teman-teman pelajar yang generasi-generasi yang akan datang gitu saja. Oke. Nah, tapi kalian berdua tuh kalau dari waktu dari kecil tuh cita-cita kalian berdua apa sih? Oh, banyak. Aduh, banyak Banyak lagi. Aduh, setiap Banyak tahun ya? berbeda. Tiap tahun berubah cita-citanya. Betul. Tiap Tapi minggu. kalau sekarang kalian tuh kan udah SMA juga Iya, gitu betul. kan. Targetnya ke depan mau kuliahnya apa gitu? Kalau saya sendiri punya 2 plan, Kak. Heeh. Apa tuh? Yang plan pertama, pengen banget jadi seorang pendidik. Oh. Iya, pendidik di SMA, pokoknya sekolah-sekolah saja ya. Kemudian saya juga pernah bermimpi pengen banget jadi pengusaha. Pengusaha. Iya. Oh, pemikirannya anak Gen Z banget nih. Gen Z banget. Oke, kalau Reni? Kalau dari saya, kalau saya sendiri untuk saat ini saya pengen banget ikut dalam sastra, tertarik Wow. banget dengan sastra, terutama sastra Inggris dan Wow. sastra Mandarin. Saya pengen banget ke luar negeri Kak, Wah. melihat di berbagai media. Heeh. Wah, pengen banget gitu rasain yang namanya jalan-jalan ke luar Jalan-jalan negeri. ke luar Iya, negeri, amin, ya. amin. Betul banget. Dan saya juga sama seperti Kak Wawa, pengen banget jadi pengusaha. Mm-mm. Di samping itu saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, tapi saya juga pengen punya usaha. Amin. Amin. Doain ya teman Pro 2 biar mereka nanti setelah selesai sekolah, kuliah, terus dapat kerjaan atau jadi pengusaha, uangnya banyak, jalan-jalan deh ke luar negeri Iya, ya kan. amin. Amin amin amin. Iya, karena kita terbatas banget sama waktu ya, sayang banget karena bentar bakal ada Rila teman Pro 2 ya. Jadi terakhir nih kalian berdua ya, terakhir.
apa sih harapan kalian untuk dunia pendidikan, apalagi kan kalian duta pelajar nih. Iya, betul, Apa Kak. harapan kalian berdua untuk dunia pendidikan dan generasi muda Indonesia ke depannya? Karena ini mungkin. Oke. Sebelum mengakhiri ya Kak, harapan saya untuk teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu sendiri, saya berharap teman-teman itu selalu menerapkan yang namanya keep learning and keep dreaming. Ah, betul. Betul. Nah, jadi teman-teman, saya berharap bahwasannya teman-teman semua tetap positive thinking yang pertama, dan yang kedua saya harap teman-teman sekalian dapat menjadi role model juga bagi teman-temannya, dan juga saya lebih tepatnya ingin, sebenarnya bukan harapan sih, ingin mengucapkan terima kasih karena berkat teman-teman yang ada di Kabupaten Goa, teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu sampai sejauh ini kalian sudah hebat. Kalian sudah luar biasa, potensinya semua luar biasa. So don't let anyone dulls for your sparkle, because kita semua itu sebenarnya adalah pilar utama Indonesia, Wow, generasi iya lagi. emas. Nah, iya, Betul, bener betul, juga betul. generasi Iya, emas. pokoknya banyak-banyak terima kasih deh sama diri sendiri. Oke, ya Kak. Thank you. Next Kak, mungkin apa Iya. harapannya? Harapan saya untuk ke depan bagi teman-teman pelajar, tentunya saya berharap teman-teman yang merasa dirinya minder untuk keluar dari zona nyaman, ayo keluar dari zona nyaman kalian, karena langkah kecil dari sekarang akan membuahkan hasil dan mimpi yang besar untuk kedepannya. Dan Wawa juga sangat berharap kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia, teruslah kalian berkembang dimanapun kalian berada, dan jadikan tempat atau lingkungan baik di sekolah maupun organisasi-organisasi di luar itu sebagai wadah kalian berkembang, karena sebagaimana kita sebagai anak maupun pelajar itu lingkungan keluarga, sekolah adalah tempat ternyaman untuk kita berkembang. Oh, wow. Thank you so much buat kalian Iya, berdua. thank you juga, Ah, Kak semoga Vika. kedepannya kalian sukses, bisa jalan-jalan ke luar negeri, Amin. bisa jadi pengusaha. Wah, umur-umur segini tuh Fikar yang mikirin kayak, aduh dulu aku ngapain ya. Sudah hebat loh Kak Vika. Thank you. Oke, thank you so much buat Thank kalian you, Kak. berdua. Terima kasih juga Kak sudah mengundang kami di Iya siaran hari ini. dong. Mungkin besok-besok kalau mau kesini lagi main-main boleh, terserah ya. Kita makasih tungguin. banget, Kak. Mungkin kalau ada kegiatan-kegiatannya Duta Pelajar Kabupaten Goa ya kan, besok-besok mau promosi kesini juga boleh. Kami Boleh, terbuka boleh, buat boleh, kalian. Terima kasih. Thank you so much kalau gitu Kak Iya, Wawa, Kak terima Reni, kasih sehat-sehat banyak, Kak. terus. Kakak juga sehat-sehat juga. Amin. Kalau gitu sekalian Fikar juga pamit undur diri teman Pro 2 karena bentar kita bakal ada Pro 2 Weekly ya. Jadi stay tune aja terus bareng kita 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bye bye. Bye. RRI Digital dengan tampilan